Puji Tuhan, kita bertemu lagi di Renungan 79. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, pada saat ini Bapak Ibu, dalam renungan ini kita akan masih belajar. Kita masih akan belajar tentang Amsal pasalnya yang ke-10. Ada begitu banyak pesan yang diberikan lewat Amsal-Amsal Salomo ini. Ada begitu banyak pengertian-pengertian, hikmat, pelajaran-pelajaran hidup yang akan kita peroleh di dalam Amsal-Amsal Salomo ini. Kita akan sama-sama bacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-26. Amsal 10 ayatnya ke-26, firman Tuhan berkata, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Bapak Ibu, di sini dikatakan bagaikan cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas. Kita akan belajar tentang bagaimana sih orang yang malas itu. Orang yang malas itu sangat-sangat merugikan bagi orang lain. Orang malas itu ada banyak ciri-ciri dari orang malas. Ada beberapa poin yang saya ambil di sini, yaitu orang yang malas itu lambat di dalam pekerjaannya. Orang malas itu hobinya tidur-tiduran, bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa, tetapi banyak mengeluh. Orang malas itu ketika diberi tanggung jawab, diberi pekerjaan, banyak sekali alasan, tetapi tidak menyelesaikan pekerjaannya. Sering melakukan pekerjaannya dengan setengah-setengah atau bahkan menunda-nunda, tidak menyelesaikan pekerjaannya. Saya mengambil di dalam terjemahan lain di sini, di dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Jangan menyuruh orang malas, ia hanya menjengkelkan saja, seperti cuka melinukan gigi atau asap memedihkan mata. Orang malas itu dikatakan di sini, jangan menyuruh orang malas karena ia hanya menjengkelkan saja. Saudara, kebayang tidak ketika kita ada banyak pekerjaan dan kita memberi pekerjaan kita ini, memberi tanggung jawab kepada orang lain untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita, mungkin dengan tujuan untuk agar pekerjaan kita semakin ringan. Tetapi kepada orang yang kita beri pekerjaan, kepada orang yang kita beri tanggung jawab, dia bekerja dengan bermalas-malasan, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, menunda-nunda pekerjaan, pasti sangat menjengkelkan, pasti sangat membuat kita marah ya, jengkel. Seperti inilah firman Tuhan, jangan menyuruh orang yang malas, ia hanya menjengkelkan saja. Pasti timbul perasaan yang jengkel di dalam hati kita. Sangat merugikan sekali orang-orang yang seperti ini ya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bagaikan cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Cuka, kalau kita mau pelajari, cuka itu mempunyai kandungan asam yang sangat tinggi, sangat masam, sehingga ketika kita mengonsumsi cuka, dia akan melinukan gigi kita, membuat gigi kita ngilu, bahkan akan merusak gigi kita. Nah, kalau asap bagi mata, saya merasa bahwa kita semua pernah mengalami ini ketika kita ada di tempat yang banyak asap, pasti pandangan kita akan ditutupi oleh asap, kita akan sulit melihat, bahkan mata kita itu akan iritasi dengan asap sehingga membuat mata kita itu rasanya pedih, membuat mata kita itu akhirnya kadang kita sampai menangis, mengeluarkan air mata. Nah, seperti inilah efek buruk dari cuka, dikatakan cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikianlah Bapak Ibu, orang malas bagi pesuruhnya. Orang malas tidak membuat nyaman. Orang malas itu hanya merusak, mengacaukan. Seperti cuka ini membuat gigi kita rusak. Seperti asap itu yang menghalangi pandangan kita. Asap membuat mata kita pedih. Seperti inilah efek yang digambarkan oleh Raja Salomo. Melalui ini
Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Raja Salomo ingin menunjukkan kepada kita pelajaran hikmat dan efek yang tidak baik yang diberikan oleh orang-orang yang malas di dalam melakukan segala hal. Bahkan di dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kenapa tangan yang lamban membuat miskin? Karena malas Bapak Ibu, menunda-nunda pekerjaan membuat kita tidak berhasil di dalam pekerjaan kita. Tangan yang lambat, malas mengerjakan sesuatu, akhirnya apa yang kita kerjakan tidak ada yang berhasil. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar daripada semut. Pada renungan 79 beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas ini, bagaimana kita belajar dari semut. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Firman Tuhan menganjurkan kita untuk belajar kepada semut. Kalau kita melihat bagaimana semut hidup, semut itu adalah binatang yang sangat aktif di dalam bekerja. Dia dapat bekerja sama dengan teman-temannya, mengumpulkan makanan, sehingga kita, firman Tuhan katakan, pergilah belajar kepada semut. Hai pemalas, belajar kepada semut. Karena semut itu adalah semut itu adalah binatang yang rajin di dalam bekerja. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita tangkap dari pesan kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan memperkerjakan orang yang malas. Kalau kita ingin pekerjaan kita berhasil, kalau kita ingin pekerjaan kita selesai dengan baik, firman Tuhan katakan, orang malas itu menjengkelkan bagi kita. Dan yang kedua, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Jangan menjadi orang yang malas. Jangan kita mendatangkan kerugian bagi orang lain. Ketika kita diberi kepercayaan, ketika kita diberi perintah saudara, ketika kita dipercayakan untuk mau menjadi wakil orang yang memberi kita perintah untuk menyelesaikan tugas, maka jalankanlah mandat itu dengan hati-hati, lakukan dengan baik agar kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-28, di sana ada Yerobeam, dikatakan dia adalah seorang yang tangkas, orang muda yang rajin. Maka karena ketangkasan, kerajinannya itu, dia dipercayakan di dalam hal-hal yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjadi cuka dan asap yang memasamkan, yang memedihkan mata. Tetapi di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, jadilah pesuruh seperti sejuk salju yang menyegarkan hati tuan-tuannya. Jadilah berkat dimanapun kita berada, agar kita dapat disenangi oleh banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih telah ikuti 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 088. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebaikan Tuhan terus berlanjut di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap yang menyaksikan renungan ini, setiap keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, bahwa kami Tuhan di dalam pengenalan yang lebih lagi di dalam Tuhan, agar kehidupan kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, agar terus kami berubah Tuhan, agar terus kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya sukacita damai Tuhan itu menyertai kehidupan kami, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Kehidupan kami terus diberkati, terus disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Lanjutkanlah kasih setiamu bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengenal Engkau ya Tuhan, dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.